Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya membuat video cara menyeting VPN server yang ada di Mikrotik. Jadi ini terkait dengan komentar saya di grup SPP Badila, mana saya mengomentari tentang cara monitoring SPP melalui Android sambil rebahan dengan menggunakan koneksi VPN. Oke. Jadi sebenarnya VPN tersebut di beberapa teman menjadi perdebatan karena dianggap kurang safe. Ya, jika kita menggunakan VPN server yang dikelola oleh pihak ketiga, contohnya VPN yang disediakan di Play Store Android dan sejenisnya ya. Tetapi kita bisa membuat juga sendiri VPN server secara mandiri dengan menggunakan Mikrotik yang ada pada setiap server. Jadi menggunakan Mikrotik, dan kita setidaknya harus memiliki IP public status, contohnya seperti ini, yang bisa diakses dari luar. Itu. Kenapa harus statis? Karena ya kalau dinamis berubah, nanti IP-nya berubah, kita nggak tahu mau akses kemana sistem kita kan, seperti itu. Dan untuk sistem aksesnya itu untuk IP-nya sendiri langsung ditanamkan di Mikrotiknya. Nah, langsung ditanamkan, jadi tidak berada di belakang modem lagi ya gitu. Karena apa? Supaya nanti seluruh paket itu langsung masuk ke, maksudnya kalau dalam sistem jaringan tuh ada dikenal paket-paket tertentu atau service-service tertentu, itu bisa langsung diterima oleh Mikrotiknya, jadi tidak melalui modem lagi. Jadi lebih memudahkan. Dan diusahakan menggunakan single access. Maksudnya begini, ada juga kita dengar kan dari teman-teman, untuk meningkatkan bandwidth mereka menggunakan dua akses. Contohnya menggunakan dua akses IndiHome dan digabung menjadi satu dengan menggunakan load balance. Apakah sistem load balance dan sejenisnya tidak bisa digunakan sebagai VPN server? Bisa, hanya saja nanti sistem routing atau mengarahkan paket-paket ke service tadi agak rumit seperti itu. Jadi usahakan menggunakan single access seperti ini. Oke. Kemudian pastikan juga sistem Mikrotik teman-teman itu sudah bisa akses internet, terkoneksi dengan internet ya. Jadi pastikan untuk Mikrotiknya ya, itu sudah terkoneksi dengan sistem internet global. Oke. Nah, kalau sudah aman, kemudian satu lagi supaya dia, kadang begini, ketika settingan tertentu dari teman-teman itu ada yang ketika sudah connect internet, connect VPN Androidnya, itu tidak bisa untuk mengakses internet yang lain, untuk akses situs yang lain, hanya khusus di lokalan saja di bagian VPN servernya tadi gitu. Nah, itu biasanya permasalahannya di bagian NAT. Jadi bagian NAT ini, kalau kita membuat seperti membuat hotspot dan sebagainya, nanti biasanya akan muncul masquerade gitu ya, masquerade. Nah, masquerade. Nah, di sini diusahakan masquerade-nya itu NAT dan masquerade-nya itu disetting untuk keseluruhan. Jadi begini, contoh ya, kita membuat yang baru bisa mulai dari new. Jadi ini tinggal klik new begini, tetapi saya ingin menampilkan yang sudah ada seperti ini. Nah, contoh jika kita membuat hotspot, maka hotspot di Mikrotik maka akan default nanti akan muncul
set address-nya itu menggunakan range IP yang di hotspot muncul di sini. Jadi maksudnya itu adalah untuk range IP segini maka boleh dilewatkan ke internet seperti itu. Nah, bagaimana dengan rupanya nanti IP yang digunakan untuk VPN jika berbeda dengan range-nya ini, otomatis dia tidak akan bisa lewat ke internet. Makanya ada beberapa teman yang settingan mikrotiknya itu, servernya itu untuk klien terkoneksi ke VPN kok blank, nggak bisa internet sama sekali. Nah, permasalahan di situ. Jadi solusinya adalah jika sudah ada masquerade-nya, silakan dinolkan semua dan tinggalkan aja settingannya di chain-nya itu setnat dan action-nya masquerade seperti itu. Mudah-mudahan aman. Nah, kemudian kita masuk kepada bagaimana mengaktifkan VPN server yang sudah ada. Oke. Jadi pada bagian triple P atau ini PPP ini diklik saja. Di sini sudah ada pilihan mulai dari PPTP server, SSTP server, L2TP dan OpenVPN. Tetapi saya menggunakan PPTP server yang VPN tipe PPTP karena menurut saya ini lebih ringan untuk digunakan di sistem perangkat Android kita. Jadi cara mengaktifkannya tinggal di enable. Terus kemudian untuk default profile itu silakan pilih mana yang lebih lebih mudah terkoneksinya. Jadi tinggal dipilih saja. Kalau saya lebih memilih untuk default encryption. Default profile ini adalah untuk mengenkripsi sistem jaringan virtual yang kita bikin tadi, seperti yang akan kita bikin maksudnya, bukan tadi. Oke, tinggal di OK kan, diklik OK, maka PPTP server kita sudah aktif. Kemudian kita lanjut untuk membuat username-nya untuk klien. Jadi pada bagian script itu kita tekan di sini untuk menambah. Nah, untuk name ini adalah sebenarnya untuk username-nya klien. Seperti itu. Jadi kita bikin kita bikin VPN saja ya, VPN. Username-nya VPN. Password itu boleh apa saja, tidak ada karakter khusus. Tetapi jika ingin menyematkan karakter khusus juga nggak masalah. Dikosongkan juga nggak masalah. Tetapi di sini saya akan menggunakan angka 1 sebagai password. Service adalah kalau lebih ingin spesifik silakan pilih PPTP karena server kita akan menggunakan VPN tipe PPTP, tetapi saya lebih cenderung menggunakan yang any saja seperti itu. Any karena siapa tahu nanti kedepannya kita menggunakan user ini juga untuk L2TP atau OpenVPN. Jadi supaya tidak mengkonfigurasi ulang aja lagi ya. Jadi sekali set sudah bisa dipakai semua. Nah, untuk profil ini menyesuaikan dengan settingan yang di PPTP server tadi. Jika di PPTP server tadi default profilnya encryption, maka yang di klien, untuk klien itu disamakan default encryption. Lanjut, kita masuk kepada identifikasi server IP-nya, IP server VPN-nya. Di sini kita boleh menggunakan alamat IP sendiri. Yang penting usahakan jangan konflik dengan yang ada di sini. Jadi jangan sampai bentrok yang sudah ada di sini ya, gitu. Jadi contohnya saya menggunakan IP ini. Oke. Ingat, ini adalah IP address untuk identifikasi VPN servernya. Kemudian remote address adalah IP yang akan diberikan kepada klien.
VPN client. Jadi tidak boleh sama dengan IP local address seperti itu, tetapi setidaknya dalam satu kelas ya. Jadi kalau dia 10.11 ya usahakan 10.11 juga, seperti itu. Yang beda hanyalah di belakangnya saja. Oke, kita contoh bikin 25 lah ya. Nah, seperti itu. Oke, sampai tahap ini settingan pada sisi MikroTik sudah selesai. Sekarang kita mencoba untuk menggunakan dan menerapkannya di sistem Android. Di sini sistem Android saya. Oke, ini saya clear dulu ya. Oke, masih berfungsi dia. Untuk menyeting VPN server itu sebenarnya posisinya adalah di bagian pengaturan, sisi pengaturan ya. Yang perlu diingat, untuk setiap device Android itu berbeda cara posisi menunya, tetapi pada poinnya adalah sama. Kita masuk kepada bagian lainnya, jaringan lain seperti itu, dan kemudian masuk kepada bagian VPN gitu ya. Nah, sebelum sampai di sini kita memastikan bahwa perangkat kita terkoneksi dengan internet. Jadi di sini saya mencoba menggunakan provider GSM ya, jaringan seluler. Oke, jaringan data kita nyalakan. Terus kemudian kita pastikan bahwa sudah bisa browsing. Oke, ini chatnya mau saya bersihkan dulu ya, supaya nanti tidak mengganggu. Storynya saya bersihkan dulu. Oke, hapus data. Baik. Nah, untuk memastikan kita cek kita mendapatkan alamat IP-nya berapa. Tapi kalau udah yakin terkoneksi internet, oke, silakan, tidak masalah. Langkah ini bisa kita lewati. Tetapi di sini saya akan menunjukkan adanya perbedaan IP ketika nanti sudah terkoneksi. Itu. Nah, ini adalah IP address yang diberikan oleh provider GSM3 yang saya gunakan terhadap kepada perangkat Android saya. Begitu. Nah, jika sudah yakin terkoneksi begini, maka kita lanjut tadi kembali kepada bagian setting VPN-nya. Oke, kita masuk di bagian. Jadi untuk membuat koneksi baru, kita tambahkan jaringan VPN yang baru. Oke. Jenisnya adalah PPTP sesuai dengan yang kita VPN server yang kita setting tadi ya. Nama ini adalah nama jaringan yang ada di HP, jadi boleh sembarang saja. Yang penting kita ingat bahwa ini adalah untuk koneksi ke sistem VPN di kantor. Sini saya nambahkan VPN VPS karena dia terkoneksi dengan VPS ya. Nama pengguna adalah username yang kita buat tadi. Ini tadi ya. Oke, VPN. Dan password kata sandi adalah password yang kita buat di sini tadi. Nah, yang di sini tadi ya. Oke. Angka 1. Kemudian supaya nanti kita ketika akan menggunakan koneksi VPN tidak diminta untuk mengisi username dan password berulang kali, maka di sini dicentang untuk selalu ingat. Dalam versi bahasa Inggris tolong disesuaikan ya, karena kebetulan HP saya menggunakan versi bahasa Indonesia. Oke. Selesai. Oh, harus diisi. Oke, ini yang kelupaan. Alamat server itu isi dengan alamat IP public yang ada di MikroTik seperti ini.
berapa itu alamat 103 titik 146 titik 202 titik 93. Oke, klik selesai. Nah, sampai di sini kita sudah selesai untuk menyeting pada sisi Android. Nah, untuk melihat, kita bisa lihat nanti di sini di Active Connection, apakah kita yang kita setting tadi di HP bisa terkoneksi atau tidak. Oke, default aksesnya saya rubah ke sini. Kemudian kita aktifkan VPN-nya. Nah, sini kelihatan ya, sudah terkoneksi. Ini biasanya kalau di HP saya akan muncul logo VPN seperti ini. Tetapi ini tidak baku karena di setiap HP akan berbeda logonya biasanya. Oke. Jadi sini sudah masuk dengan username, namanya VPN, service VTP, caller ID-nya adalah 202.67.393. Apakah ini sesuai dengan IP yang didapat oleh provider kita yang diberikan oleh provider GSM tadi? Oke. Itu sama ya. Oke. Nah, jika dia sudah sukses terkoneksi begini, seharusnya alamat ini sudah berganti sama dengan IP yang ada di sini, IP publiknya. Untuk membuktikan, oke, kita historinya kita clear dulu. Karena nih kalau Chrome ini lumayan ini kuat ya, clear cache-nya ya. Jadi seolah-olah kita terhubung dengan sistem yang sama seperti itu. Oke, kita coba. Kita lihat. Nah, sama ya. Berarti kita sudah berhasil terkoneksi dengan sistem lokal. Nah, kembali lagi, apakah setelah terkoneksi ini masih bisa mengakses internet atau situs lain? Baik, kita coba. Oke. Nah, bisa ya. Ini websitenya kantor Sarker. Nah, pada tahap ini sudah selesai dan sudah bisa digunakan untuk mengakses sistem yang berada di lokalan atau sistem yang berada di kantor. Seluruh sistem yang berada di kantor, jika memang tidak ada settingan blocker yang lain. Maksudnya ada pemblokiran akses tertentu di sistem MikroTik gitu ya. Nah, untuk membuktikan, karena ini bukan MikroTik kantor, sebenarnya ini adalah MikroTik main aksesnya untuk akses utama untuk sistem sekolah yang saya kelola. Jadi saya mencoba mengakses sistem yang berada di sekolah. Kebetulan sistemnya terkoneksi juga dengan sistem VPN. Jadi seperti ini ya. Oke. Jadi sini bisa dilihat ada perbedaan IP yaitu tadi, karena terserah kita mau kasih IP berapa. Yang penting adalah local address-nya kita bisa tentukan seperti itu. Dia boleh berbeda dan boleh sama. Fungsinya apa? Nanti untuk kedepannya kalau kita akan memilih bahwa ada service tertentu terhadap IP itu ini kita bisa terapkan. Tetapi kalau pada saat ini tidak usah terlalu dipermasalahkan karena sebenarnya tidak terlalu pengaruh gitu. Oke, ini kita aktifkan. Sudah aktif. Coba kita hubungi untuk IP lokal ini dari sisi MikroTik bisa dihubungi tidak? Oke, bisa dihubungi ya kalau pingnya agak tinggi. Oke, bisa dihubungi. Nah, apakah sistem sekolah ini bisa diakses melalui HP kita di remote tadi? Ini simulasi ya, ini seumpamanya ini SPP gitu ya. Oke, SPP. Cuma setidaknya kalau SPP nggak usah bikin gini lagi. Kalau sudah ada di sistem lokal ya sudah,
Karena ini di sistem ini sistem terpisah ya. Jadi poinnya gini, yang jelasnya kalau sistem SPP-nya sudah bagus di sini, sudah bisa diakses normal, itu udah nggak usah ditambahin seperti ini lagi gitu. Tinggal diakses saja seperti biasa melalui Android. Contoh seperti ini. Saya mencoba mengakses sistem yang ada di sekolah dengan menggunakan jaringan dengan menggunakan Android. IP lokalnya ya, IP lokalnya itu. Jadi nanti kalau memang SPP contohnya IP lokalnya adalah 10.200 ya, ketikkan di situ tanpa TTPS. Karena ini servisnya harus menggunakan TTPS, saya harus menggunakan TTPS. Oke. Poinnya adalah tergantung dari sistem server atau aplikasi yang akan kita akses gitu. Sekali lagi ingat ya teman-teman, ini adalah sistem yang di sekolah, bukan yang ada di SPP atau bukan yang ada di kantor atau yang di satker gitu ya. Ini memang spesifik saya bikin seperti ini. Oke, kita sudah bisa mengakses sistem sekolah melalui Android dengan menggunakan akses 3G gitu ya. Oke, nah seperti ini. Berarti sebenarnya kita sudah berhasil. Dan kemudian jika kita ingin menambahkan user lagi, ya tinggal ditambah aja di sini. Seperti itu. Atau kalau mau aman sih, ini aja di copy seperti ini. Nah, tinggal ganti namanya aja. Sama ininya. Jadi kalau sistem copy, namanya, username-nya diganti, passwordnya diganti, service ini biarkan. Profilnya sudah biarkan saja, local address-nya biarkan, yang diganti hanyalah dikasih beda di bagian remote address. Tadi sudah saya sampaikan ya atau belum? Oke, saya ulang lagi. Khusus untuk akses melalui provider GSM, pada GSM Telkomsel ya, Telkomsel itu ada beberapa produk mereka yang memang memblok PPTP seperti itu. Memblok PPTP, saya nggak tahu pasti yang produk yang mana, tetapi jika nanti Telkomsel menggunakan kartu Telkomsel kok tidak bisa akses PPTP, bisa jadi karena memang dia diblok oleh provider seperti itu. Dan kemudian untuk memastikan koneksinya tidak putus-putus, pertama usahakan ping replaynya itu selalu terkoneksi ya. Contoh kita melakukan coba ngeping ke sistem servernya kita di sini, ke VPN server. Karena apa? Beberapa saya temukan kalau dia request timeoutnya terlalu banyak, dia akan kesulitan untuk kita mengakses jaringan kantor jadinya. Jadi disconnect melulu kan gitu. Apakah ada beberapa kali saya temukan seperti itu. Oke, nah seperti ini ya, seperti ini ya. Usahakan tidak ada ping replaynya normal dan tidak ada request timeout itu. Saya rasa cukup ya, dan mudah-mudahan bisa membantu. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.